Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa kembali dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Program Bincang Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Bali disiarkan dari Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, dalam Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kami sudah mengundang seorang dosen muda yang aktif di berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Beliau adalah Bapak Putu Eka Gunayasa, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Selamat datang Pak Guna di Studio Subasita. Ya, terima kasih Pak Made Sudiana. Ya, terima kasih Bapak Guna sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk kita berbincang-bincang seputar sejarah perkembangan bahasa Bali. Ya, betul sekali Bli Made Sudiana. Ya, Putu Eka Gunayasa lahir di Susut Bangli ya. Iya. Ya, lahir di Bangli pada tanggal 6 Januari 1990. Ya, beliau adalah seorang dosen pada program studi sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Sejak tahun berapa, Pak Guno? 2018. 2018. Baik. Ya, Pak Gunayasa juga aktif menulis di berbagai media. Iya. Bisa disebutkan Pak Guno di mana saja menulis? Ya, di media Bali Pos, Pak Made Sudiana, termasuk juga Tribun Bali, Media Bali, dan media daring yang saat ini sedang populer begitu ya. Saya lumayan banyak membaca tulisan Pak Gunayasa dan menarik. Jadi di bidang sastra bahasa lengkap. Jadi bahasa sastra ada tulisan Pak Guna ya. Nanti kita bicarakan juga dalam diskusi. Pak Gunayasa selain menerbitkan atau menulis di media cetak, juga sudah menerbitkan atau menulis beberapa buku. Iya. Ya, ada buku yang ditulis bersama, Iya. ada juga buku yang ditulis sendiri. Iya. Bisa disebutkan Pak Guno? Ya, ada sejumlah buku yang sempat saya tulis ya secara pribadi. Kebetulan mendapatkan kepercayaan sebelumnya dari Gedong Kirtia Singaraja sebagai salah satu lembaga yang menyimpan kasanah literasi lontar kita. Jadi menulis tentang kamus sinonim bahasa Bali yang tertuang dalam lontar Dasenama. Iya. Kemudian tentang citra air dalam karya sastra Jawa kuno dan Bali. Dan pada tahun 2018 yang lalu sempat menulis tentang salah satu karya sastra dari seorang kawiwiku pendeta sastrawan terkenal Bali, De Pedanda Made Sidemen, yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Judulnya? Kajian Kekawin Purwaning Gunung Agung yang ditulis oleh Ide Pedanda Made Sidemen. Luar biasa Pak Guno. Jadi tidak salah kami menghadirkan Bapak Gunayasa di Studio Subasita. Oh ya Pak Gunayasa, saya ingin menyampaikan juga kepada sahabat bahasa bahwa yang memberi atau mengusulkan nama Subasita ini ada di depan saya sekarang. Betul. Iya, Ya, saya sendiri sempat mengontak secara langsung Pak Gunayasa. Kira-kira apa ya yang menarik untuk kami buat studio? Apa ya namanya? Gitu ya. Yang kami sebutkan bahwa kami berencana untuk menggunakan studio untuk
berdiskusi atau berbincang tentang bahasa dan sastra begitu. Jadi salah satu usulan beliau itu Subasita. Dan saya ketika mendengar itu menarik juga. Saya juga pernah mendengar istilah Sanskerta Subasitam begitu ya. Jadi kalau tidak salah maknanya kata-kata mutiara. Betul. Ya, Pak berkaitan Desdiano. dengan itu. Mungkin sedikit supaya kita mengingat bahwa Subasita ini berasal dari idenya dari Pak Guno. Silakan Pak Guno sebelum lanjut. Ya, Pak Made Sudiano, jadi ketika Pak Made Sudiano waktu itu menelpon saya untuk membuat nama ya, studio yang didirikan oleh Balai Bahasa, sebenarnya secara spontan saja saya mengingat salah satu petikan dari karya sastra Kakawin Niti Sastra yang dikarang oleh Dangyang Nirarta sekitar abad ke-15. Iya. Jadi di dalam karya sastra itu ada ungkapan ring wong tan weruhe ring subasita mapunggung mangraseng sadrase. Jadi orang yang tidak mengetahui kata-kata yang baik atau kata-kata mutiara tidak akan bisa mengetahui 6 rasa itu gitu. Waduh. Jadi ungkapan itulah yang secara spontan muncul dalam benak saya sehingga kemudian Subasita ini diusulkan untuk diabadikan menjadi studio Balai Bahasa. Dan kami ketika mendengar itu, saya sendiri, ya setuju, saya setuju. Nah ketika saya tawarkan kepada teman-teman dengan apa yang Pak Guna ungkapkan itu, teman-teman setuju. Dan jadilah seperti ini. Dan ini harus dihargai. Terima kasih sekali lagi Pak Guno. Sama-sama Pak Made Dan Sudiano. Pak Guno pada kesempatan ini berkesempatan hadir dan ini luar biasa, dan kita akan berbincang seputar sejarah perkembangan bahasa Bali. Ya, berbicara sejarah perkembangan bahasa. Mengapa kita penting mengetahui sejarah perkembangan bahasa, terutama perkembangan bahasa Bali ini? Iya, Guna. Pak Made Sudiano. Jadi sedari dulu proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno sudah mengingatkan jas merah. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, dengan pengetahuan mengenai sejarah itu kita akan memiliki kearifan untuk melakukan berbagai aktivitas kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, khusus dalam konteks kebahasaan, dengan mengetahui sejarah perkembangan bahasa Bali, maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja dari bahasa itu yang bertahan dan hal-hal apa saja dari bahasa itu yang mengalami perkembangan atau perubahan begitu. Iya. Jadi dalam konteks pembinaan bahasa misalnya, dengan mengetahui perkembangan bahasa dari masa lalu hingga masa kini itu, kita akan bisa mempersiapkan intervensi terhadap laju perkembangan bahasa di masa yang akan datang begitu. Jadi usaha perencanaan bahasa juga berawal dari sejarah bahasa ini. Harusnya idealnya itu berasal dari pengetahuan yang komprehensif terhadap apa yang terjadi di masa lalu dari bahasa itu. Tanpa akar sejarah yang kuat, bagaimana kita akan melakukan merencanakan bahasa di masa yang akan datang begitu. Menarik, di awal ini sejarah perkembangan bahasa kita harus mempelajari sejarah perkembangan bahasa kita, ya bahasa Bali tentunya. Nah, tentu dari sejarah perkembangan itu ada periodisasi di sana. Betul, periodisasi bahasa. Mungkin dasar dulu, bagaimana kita menentukan dasar periodisasi itu? Iya, jadi dasar periodisasi atau perkembangan satu bahasa itu bisa ditentukan secara internal dan eksternal. Yang internal itu apa? Yang internal itu berkaitan dengan struktur bahasa itu sendiri. Struktur bahasa. Iya. Ya. Yang kedua, secara eksternal berdasarkan pengaruh budaya lain dalam bahasa itu.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan eh, struktur internal dari bahasa itu untuk menentukan sejarah perkembangan suatu bahasa, maka kita menggunakan kosakata, ya, kasanah bunyi, ya, termasuk juga di dalamnya afiksasinya, termasuk juga di dalamnya struktur kalimatnya. Jadi penetapan periodisasi satu bahasa itu didasarkan atas struktur dari bahasa itu sendiri. Kalau pengaruh bahasa ini ada pengaruh bahasa lain atau pengaruh apa ini? Ya, pengaruh bahasa lain itu juga menjadi bagian ya, terutama kalau kita berbicara mengenai pengaruh budaya dari budaya lain itu kan tercermin dari bahasanya, Pak Made Sudiana. Iya. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian dalam penentuan periodisasi satu bahasa itu unsur yang terpenting itu adalah kosakatanya atau leksikonnya, Pak Made Sudiana. Jadi Iya. di sana kita secara langsung bisa menggunakan eh, aspek internal bahasa karena kata adalah bagian dari bahasa, Iya. dan pengaruh budaya lain itu juga tercermin dari kata itu sendiri begitu. Tercermin dari leksikon yang Leksikon digunakan. yang digunakan, betul. Ya, leksikon yang digunakan. Baik. Ada struktur, ada pengaruh gitu ya. Iya. Nah, kalau di periodisasi bahasa Bali itu seperti apa, Pak Guno? Jadi periodisasi bahasa Bali itu dibedakan menjadi 3, Pak Made ya. Jadi ada bahasa Bali kuno, ada bahasa Bali tengahan, dan ada bahasa Bali modern ya. Ya, ini tentu mempunyai identitas atau ciri ya dari Betul. setiap apa namanya itu pembabakan katakanlah begitu ya. Tentu mempunyai identitas atau ciri. Bisa disebutkan identitas atau ciri yang ada itu. Iya, jadi bahasa Bali kuno kita mulai ya, Pak Made. Iya. Bahasa Bali kuno ini berkembang dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Abad ke-8 sampai abad ke-11. Ya. Jadi masa Bali kuno sendiri oleh para ahli itu dirumuskan dari abad ke-8 sampai abad ke-14 sebenarnya. Iya. Nah, tetapi bahasa Bali kuno itu menurut tinggalan-tinggalan tertulis Bali, terutama prasasti-prasastinya, itu berkembang dari abad ke-8 sampai abad ke-11 gitu. Jadi sekitar 3 abad penggunaan bahasa Bali kuno dalam prasasti-prasasti berbahasa Bali kuno. Nah, dari abad ke-11 sampai abad ke-14 itu penggunaan bahasa administrasi kerajaan yang tertuang dalam prasasti-prasasti itu sudah menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, oleh sebab itulah periodisasi waktu perkembangan bahasa Bali kuno itu dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Dalam prasasti. Dalam prasasti. Baik, prasasti bisa disebutkan Pak Guno, prasasti-prasasti apa saja yang menjadi identitas dari periode ini? Ya, jadi ada 33 prasasti yang ditemukan menggunakan bahasa Bali kuno, Pak Made. Seperti diantaranya ada prasasti Sukawana A1 ya, yang berangkat tahun 804 Saka, kemudian ada prasasti Bebetin, ada prasasti Serai, dan yang lain sebagainya. Jadi dari abad ke-8 sampai 11 ini sudah ada kebijakan-kebijakan raja ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang ditulis menggunakan bahasa Bali kuno. Sementara dari abad ke-11 sampai 14 itu sudah secara sepenuhnya diganti menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu. Nanti kita bisa berdiskusi tentang kenapa prasasti-prasasti Bali dari masa Bali kuno ini diganti dari bahasa Bali kuno ke bahasa Jawa kuno. Ada persoalan apa di tingkat kerajaan dan di persoalan di masyarakat? Ya, sebelum ke situ, Pak Guno, sebelum ke situ. Jadi prasasti-prasasti ini tentu menggunakan leksikon. Bisa disebutkan ciri leksikon-leksikon apa yang digunakan dalam prasasti-prasasti pada masa abad ke-8 sampai abad ke-11 ini? Nah, ini menarik sekali Pak Made Sudiana ya. Jadi bahasa Bali kuno itu memiliki identitas sendiri begitu, yang menunjukkan identitas
ke Melayu Polinesiaannya begitu. Ya, jadi identitas bahasa Bali kuno itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia yang sekarang ada ini yang berasal dari bahasa Melayu. Misalnya ada kata bini yang artinya istri. Bini ya, Ya, artinya istri. bini haji misalnya itu istri raja atau permaisuri. Ya, Misalnya ada kata syuruh yang artinya perintah. syuruh. Syuruh, tuah itu syuruhku. Oleh sebab itu perintahku. Jadi ada kata syuruh di dalamnya. Ya, Kemudian dari segi leksikonnya juga ada kata karambo misalnya yang artinya kerbau. karambu. Ya, jadi dari segi kosakata bahasa Bali kuno ini menunjukkan identitas Kemelayu Polinesiaannya. Dan menariknya kalau kita ingin mendalaminya, bahasa Bali kuno ini salah satu identitas bunyinya adalah bertahannya bunyi atau dental alveolar getar bersuara itu, Pak Ya. Made. Misalnya kalau bahasa Bali kunanya babi jantan itu karung. Karung. Sekarang berubah berevolusi menjadi kaung. Iya. Misalnya ada kata karu ya yang artinya batok kelapa, sekarang berubah menjadi kau. Kau. Ya. Di samping itu juga ada tiker gitu ya. Sekarang berubah menjadi tikeh gitu. Iya, R menjadi H R gitu menjadi ya. H. Nah, Betul. itu identitas bahasa Bali kuno. Kata ganti orang pertama tunggalnya misalnya itu adalah aku, ku. Ku. Ya, misalnya yumu paka tahu, Ya. engkau harus tahu. Tahu. Jadi kata ganti orang kedua tunggalnya adalah yumu, mu kan sekarang. Iya, yumu. Ya, jadi bahasa-bahasa ini sebenarnya sampai sekarang masih bertahan dalam komunitas masyarakat Bali Age. Saya Iya. sempat melakukan penelitian kecil-kecilan di wilayah Pedawa misalnya. Iya. Kata ganti orang kedua tunggal Ko. yang mu itu masih, Pak Made. Ya, ko juga ada ya. Ko juga ada. Ya. Jadi di samping ko itu mu, Mu. imemune, jadi ibumu. Ya. Kalau ibuku imengkune, jadi ibuku, Ya. ibumu. Ya. Nah, jadi sebenarnya bahasa Bali kuno itu bertahan sebenarnya dalam komunitas masyarakat Bali Aga. Age, ya. Bali Aga. Di seputaran SCTP itu Sidetape, Cempaka, Tigawasa dan Dan Pedawa. Pedawa, termasuk juga di wilayah-wilayah Kintamani. Ya. Nah, inilah identitas dari bahasa Bali kuno ya, yang Iya. sangat Melayu Polinesia. Jadi kata ganti orang pertamanya adalah ku, kata ganti orang keduanya adalah mu, kemudian ada kata syuruh, ada kata bini, ada kata karambo, Ya. dan yang lain sebagainya dan seterusnya. Ya. Ciri yang kedua dari bahasa Bali kuno ini adalah intensifnya pengaruh dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, Pak Made. Sudah ada pengaruh Sanskerta dan Jawa kuno. Betul sekali. Pada masa Pada masa Bali kuno dari abad ke-9 sampai abad ke-11 itu. ya. Ya, misalnya ada kosakata hetu, ya. Misalnya dalam prasasti Sukawana itu disebutkan yumu pakatahu, sarboa kiha, dinganga kumpi adin, nayakan makarun dan seterusnya. Ya. Tua hetu, jadi oleh sebab itu, Mm-mm. ya, jadi hetu itu sendiri adalah bahasa Sanskerta. Kosakata lainnya misalnya ada kata prakara yang artinya dan yang lain sebagainya. Ya. Terus ada juga kata yang menarik itu misalnya dalam bahasa Bali kuno identitas bahasa Sanskertanya adalah dalam manyuratang adnya. Adnya sendiri kan artinya perintah. Perintah. Manyuratang adnya artinya juru tulis perintah raja. Jadi ada kata adnya ya yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Sanskerta. Jadi pada masa itu bahasa Sanskerta sudah berpengaruh di Sudah Bali. sangat berpengaruh Blimade. Jadi di abad ke-8 itu Sampai 11. sampai 11 sudah intensif sekali. Bahkan di Pura Penataran Sasih melalui penemuan stupika-stupikanya itu bahasa Sanskerta sudah ditulis untuk menulis mantra-mantra Buddha Tathagata. Jadi ye dharma hetu prabawa hetun tesan tatagato hiadawat tesan cayo niroda ewam wadi mahasra manah. Jadi itu adalah mantra
Buddha Tathagata yang ditulis dalam stupika-stupika tanah liat itu sekitar abad ke-7 sudah dibawa ke Bali seperti itu. Jadi di masa Bali kuno, khususnya dalam bahasa Bali kuno, pengaruh bahasa Sanskerta sudah luar biasa intensifnya begitu. Setelah abad ke-11 sekarang Pak Guno. Nah, Bagaimana setelah abad ke-11? setelah abad ke-11 ya, terutama ketika Raja Udayana yang menjadi raja di Bali itu, prasasti-prasasti berbahasa Bali kuno ini diganti menggunakan bahasa Jawa kuno atau Kawi, Pak Made. Jadi periodisasi ini berubah di sini. Berubah di sini ya, dari Ya. abad ke-11 ketika di Bali Udayana menjadi raja dan di Jawa putranya sendiri yaitu Erlangga menjadi raja di Jawa Timur ketika itu. Ya. Prasasti-prasasti berbahasa Bali kuno ini diubah ya. menjadi bahasa Jawa kuno atau Kawi ya. Jadi sudah dirubah. Nah, kenapa? Kan itu persoalannya, Pak Ya. Made. Kemungkinan besar waktu itu Erlangga kan raja di Jawa Timur ya. Ada Ya. semacam penyeragaman terhadap prasasti-prasasti yang ditulis sebagai salah satu kebijakan raja. Nah, Ya. kalau misalnya kita sekarang berbicara pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya, Ya. di masa itu sudah ada Usaha untuk usaha untuk menjadikan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa negara, sebagai bahasa administrasi pemerintahan sudah dilakukan. Jadi Udayana waktu itu mengikuti kebijakan dari Erlangga begitu. Di masa menjawa itu. kunokan begitu ya. Ya, menjawa kunakan kan eranya Dharma Wangsa Teguh. Ya. Dharma Wangsa Belum pada saat itu. waktu itu Bali masih menggunakan bahasa Bali kuno. Ya. Setelah kemudian Erlangga menjadi raja di Jawa Timur Ya. yang mengambil istri masih keturunan dari Dharma Wangsa Teguh, Ya. kemudian bahasa Jawa kuno dijadikan sebagai bahasa administrasi negara di Bali juga. Bahasa kerajaan Bahasa gitu. kerajaan artinya pengutamaan terhadap bahasa Jawa kuno atau Kawi sebagai bahasa administrasi itu sudah terjadi di era itu. Nah, apakah bahasa yang digunakan oleh masyarakat waktu itu bahasanya tetap pasti bahasa Bali kuno yang Ya. seperti bahasa Bali Age sekarang ini begitu, Bli Made? Ya. Tapi itu berpengaruh. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa Bali Tengahan begitu ya? Belum. Belum. Jadi di masa Bali kuno itu ada bahasa Bali kuno dan Ya. ada bahasa Jawa, Jawa kuno kuno. yang ditulis sebagai bahasa administrasi kerajaan begitu. Oh. Iya. Jadi Oke, menarik ini Pak Guno. Jadi itu sampai abad ke-14. Berikutnya. Nah, di abad ke-14 itu raja terakhir dari Bali bernama Sri Astesura Ratna Bumi Banten. Ya. Pak Made. Nah, tampaknya ketika Majapahit berkuasa waktu itu ya, Patih Gajah Mada kemudian melakukan ekspansi atau perluasan kerajaan dengan sumpahnya yang terkenal yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu yang untuk mempersatukan Nusantara. Iya. Salah satu wilayah di Nusantara yang dijadikan target juga untuk dikuasai oleh Majapahit adalah Bali. Bali. Dan tampaknya Bali ini tidak ditaklukkan dengan mudah, Pak Made. Ya. Jadi Gajah Mada sendiri turun langsung untuk menaklukkan kerajaan Bali. Ya, buktinya apa ini? Ya, buktinya itu tersurat di dalam Negara Kertagama dan Babad Dalem misalnya. Diceritakan bahwa Gajah Mada turun langsung untuk melakukan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Iya. Kesaksian Babad Dalem misalnya sebagai salah satu historiografi tradisional Bali menuturkan Gajah Mada bersama Arya Damar, Arya Belog, Arya Tankaur, Tan Mundur, Arya Kencang dan lain sebagainya Iya. membawa 20.000 pasukan. Bayangkan 20.000 pasukan untuk mengepung seluruh Bali ya. Iya. Orang-orang Jawa itu bermigrasi sedemikian rupa banyaknya untuk menaklukkan kerajaan Bali di masa itu. Iya. Sehingga kalahlah Sri Astesura Ratna Bumi Banten digantikan oleh raja baru yang bernama Dalem Ketut-Kresna Kepakisan. Nah, inilah yang menjadi tonggak bahasa Bali Tengahan, Pak Made. Itu abad ke 14-15 ya. 15. Ya. Ya, 14 ke 15. Ya, jadi mulai tonggak bahasa Bali Tengahan. Kenapa ada bahasa Bali Tengahan?
sangat masuk akal. Ketika kerajaan Bali ini berhasil ditaklukkan, Ya. para punggawa Majapahit itu, ya, tentara-tentara Gajah Mada itu menetap di Bali. Jadi sebelumnya mereka kan menggunakan bahasa Jawa, Iya. ya, seperti Arya Damar, kemudian Arya Kenceng, ya, dan pasukan yang lainnya, Arya Blog dan yang lain sebagainya itu. Nah, disinilah semakin terjadi pengintensifan kosakata bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Bali, terutama ketika kerajaan Gel-Gel ini, Pak Iya. Made. Jadi bersentuhan, masyarakat Bali masih menggunakan bahasa Bali mereka, bahasa Iya. Bali kunonya. Iya. Di satu sisi Majapahit dengan bahasa Jawa kuno juga datang. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian bahasa Bali kuno yang sudah sebelumnya dipengaruhi bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, termasuk juga bahasa Bali yang mereka gunakan, bahasa Bali kuno itu mendapatkan pengintensifan pengaruh dari bahasa Jawa kuno, termasuk juga bahasa Jawa Tengahan. Iya. Nah, kalau menurut Jeffers dan Lehiste gitu ya. Iya. Jadi ketika Majapahit datang dengan bahasa barunya, itu dianggap bahasa yang memiliki prestis Prestise. lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, jadi mau tidak mau bahasa yang dibawa oleh tentara Majapahit itu kemudian menjadi ragam bahasa yang tinggi, gitu. Nah, ini digunakan dalam komunitas masyarakat di lingkungan kerajaan. Ini disebut dengan intimate borrowing. Jadi proses penyerapan kosakata yang ragamnya tinggi akibat proses satu penaklukan atau peperangan, Pak Made. Inilah cikal bakal kenapa kemudian kita mewarisi Angah Ungguhing bahasa Bali. Oh begitu ya, di Ya. zaman bahasa Bali Tengahan ini. Ya, Nah, bahasa Bali. ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam periode bahasa Bali Tengahan ini, Pak Gunung. Ya, satu sudah muncul Angah Ungguhing bahasa Bali itu. Itu Pak Made. cirinya ya? Ya, itu Ya. cirinya. Karena Majapahit menggunakan ragam bahasa mereka dan itu menjadi lebih tinggi, sementara ragam bahasa Bali kuno atau Bali Age ketika itu menempati posisi yang lebih di bawah seperti itu, yang lebih inferior. Ya. Kalau di bahasa Bali kuno, ragam bahasanya itu egaliter, Ya. Pak Made. Ya. Misalnya kita temukan dalam prasasti Serai A2 itu ya, Iya. di dalam prasasti Serai A2 itu disebutkan yang ada caksu para caksu biri yang mengamah itu pabeyannya sayata saktinya. Ya artinya. Artinya adalah jika ada pengawas kerajaan yang bernama caksu para caksu biri yang mengamah gitu. Jadi beri makan, Iya. ngamah bahasanya gitu. Iya. Sayata saktinya. Jadi sesuai dengan kemampuan masyarakat. Oh gitu ya. Ya, nah di dalam bahasa Bali Tengahan, kosakata ngamah ini kemudian digantikan menjadi kata ngajeng dan ngerayunang. Ya. Ya, disinilah kemudian amah yang sebelumnya digunakan pada masa Bali kuno untuk menyebut Siapa pejabat saja. siapa saja, Ya. ya pejabat pemerintahan juga mengamah gitu Ya. kan. Di bahasa Bali Tengahan ini sudah masuk ragam kosakata ngajeng, ngerayunang, ya, termasuk juga nadah dan yang lain sebagainya. Dan- Ciri bahasa Bali Tengahan itu munculnya Angah Ungguhing bahasa dari sini datangnya apa? Oh begitu ya. Ya. Nah dan penggunaan bahasa Bali kuna ini ada tersisa sampai sekarang pada bahasa Baliaga begitu ya. Betul sekali, Pak Misalnya Made, ya. di Pedawa gitu ya, di Pedawa. Jadi bahasa Baliaga Pedawa itu masih kental sekali kata Ya. ngamah itu. Iya. Dan siapapun Ya. kok subah ngamah gitu ya. Jadi siapapun di itu ya. Iya. Nah ini menarik Pak Guno Iya. berkaitan dengan apa namanya kapan dimulainya Angga Ungguhing bahasa Bahasa ini. Bali. Ya. Iya. Sebelum ke kesantunan berbahasa Pak Guno, saya ingin berikut periode berikutnya bahasa Bali modern. Ya. Jadi setelah abad ke 18. 18. Nah, mulai dari abad ke-18 ini kerajaan-kerajaan pada masa Bali Tengahan itu mulai diintervensi oleh penjajah, Pak Made. Iya. Sebelumnya ada perjanjian-perjanjian perdagangan dulu antara
Raja Badung, Raja Tabanan, Raja Klungkung, Gianyar dengan Pemerintah kolonial. pemerintah kolonial waktu itu. Iya. Pertama-tama motifnya adalah perdagangan. Iya. Lama-kelamaan pemerintah kolonial ingin mengintervensi dan menguasai kerajaan itu. Ya, jadi intervensi inilah yang menyebabkan pada akhirnya Kerajaan Badung sendiri kemudian melakukan perang puputan tanggal 20 September 1906 dan Klungkung itu 1908. 08 ya. Ya, dikalahkan Kerajaan Bali itu menjadi penanda bahwa Bali memasuki masa modern. Jadi kekalahan kerajaan-kerajaan Bali itu dan masuknya intervensi kolonial Belanda. Nah, tetapi menariknya sebelum itu di sekitar abad ke-19 itu pengaruh bahasa Melayu itu sudah sangat intensif di Bali, Pak Made. Itu dibuktikan dengan karya-karya sastra ya? Ya, betul sekali. Jadi ada karya-karya sastra yang memuat kosakata bahasa Melayu dengan sangat intensif di masa-masa itu. Yeah. Misalnya karya Cokorda Denpasar, ya. Ada satu karya sastra yang berjudul Geguritan Nengah Jimbaran, itu hampir secara keseluruhan menggunakan bahasa Melayu yeah. Siang malam berpikir sendiri, gitu. Yeah. Di 1903 itu. Dan di 1903 ya. 1903. Nah, di dalam karya beliau yang lain, misalnya seperti Darmo Sesana, Niti Raja Sesana, beliau sudah memasukkan juga ya. Jadi saupan pada Makedik bahasa Bali madukan bahasa Melayu. Jawa cara Melayu. Ya, bahasa Jawa cara Melayu. Ya. Yang dimaksud itu bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Jadi sudah digunakan kosakata bahasa Melayu itu 1903 itu. Jadi ciri leksikon bahasa Bali modern itu masuknya unsur-unsur bahasa Melayu di dalam bahasa Bali. Jadi Cokorda Denpasar ini merekam masuknya pengaruh bahasa Melayu itu karena dalam perjanjian-perjanjian antara pemerintah kolonial dengan raja-raja Bali itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Perjanjian-perjanjiannya itu ya? Jadi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya karena bahasa Melayu kan lingua franca. Ya, lingua franca. Ya. Di samping Cokorda Denpasar, ide Pedanda Ngurah dari Griya Gede Belayu juga dalam Kidung Buana Winasanya sangat produktif menggunakan bahasa Melayu di dalamnya ya. Ya, di dalamnya. Jadi misalnya ketika terjadi dialog, beliau menuturkan dialog antara Raja Denpasar, Gusti Ngurah Madeagung dengan utusan Batavia itu. Ketika utusan Batavia ini berbicara, beliau menceritakan menggunakan bahasa Melayu. Misalnya begini contohnya beliau, "Duh sobatangku amat asih." Jadi duh sahabatku yang sangat terkasih gitu. Jadi sudah bahasa Melayu sekali di sana. Iya. Menarik ini. Saya ingin Pak Guna kalau bisa mencontohkan kata-kata apa yang muncul di sini dalam bahasa Bali modern ini. Kata-kata apa misalnya? Iya, jadi kosakata di dalam Geguritan Nengah Jimbaran misalnya. Jadi siang malam berpikir sendiri, Pak Made. Iya. Jadi sudah ada kosakata siang malam. Kalau bahasa Balinya lemah petang. Jadi dan itu mengayakan bahasa Bali juga. Bahasa Bali. Betul. Berpikir misalnya. Kalau misalnya mau bilang berpikir sendiri, memanah newek kan bisa. Iya. Beliau sendiri menggunakan berpikir sendiri. Ibuk atine dadi orang zaman sekarang. Jadi ya ibuk itu sudah di bahasa Bali. Iya. Atine ya hati. Jadi orang zaman sekarang, kata zaman sendiri sudah diserap gitu. Iya. Nah, jadi penggunaan bahasa Melayu dalam karya-karya Cokorda Denpasar, penggunaan bahasa Melayu dalam karya-karya ide Pedanda Ngurah termasuk juga dalam Geguritan Sampik ya 1915 itu sudah sangat akrab masyarakat Bali itu dengan bahasa Melayu. Itu sebabnya kenapa kemudian ketika tahun 1945 ketika kemerdekaan bahasa Melayu bahasa Indonesia sekarang
usulkan untuk menjadi bahasa negara, masyarakat Bali sendiri yang kaum Sudah- intelektualnya sudah sudah menguasai, terbiasa, terbiasa gitu ya. menggunakan Dan itu. kita ketahui juga dalam apa namanya keseharian ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang berbahasa Melayu. Katakanlah di Loloan begitu Betul, ya. Pak Ade. Terus ada di Denpasar Selatan. Ya, Ada juga di daerah Grogak begitu ya. Nah ini Singaraja ada juga di daerah pelabuhan itu bahasa Melayu sudah dijadikan apa namanya lingua franca, bahasa Lingua pergaulan franca. di masyarakat ketika itu ya. ya, Baik, menarik ini Pak Guno. Nah, saya ingin juga mengetahui pengaruh bahasa lain ini kan dari setiap periode itu ada gitu ya. ya. Bisa di apa namanya dispesifikan Guno lagi, Pak Guno, pengaruh bahasa lain dalam periode Masing-masing Bali- periode ya, ya Pak tiap-tiap periode ini. Ya, jadi pada bahasa Bali kuno, pengaruh bahasa yang dominan itu adalah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Ya, Itu identitas pengaruh bahasa lainnya, Pak Made. ya, Pada bahasa Bali Tengahan, identitasnya adalah intensifnya pengaruh bahasa Sanskerta dan Jawa kuno itu tetap mempengaruhi dan masuknya kosakata bahasa Jawa Tengahan, Pak Made. ya, Itu identitas dari bahasa Bali Tengahan. ya, Identitas bahasa Bali modern ya itu adalah masuknya kosakata bahasa Melayu secara produktif dan berlimpah, termasuk juga bahasa bahasa-bahasa asing mungkin ya. asing ya. Ya, karena pergaulan antar masyarakat global itu sudah ada di Bali ketika abad ke-18 ini. Ya, Guna ya. ya, Pak Made. Jadi termasuk juga bahasa Belanda ya, seperti Bahasa Bangku, Cina. bahasa Cina. Betul, saya pernah melakukan kajian terhadap karya sastra pada abad ke-18 Pak Guno. Itu kebetulan menjadi skripsi saya. Oke. Itu judulnya Geguritan Ninyonya. Nah, mungkin Pak Guno juga sudah sempat ini ya. Jadi dalam Geguritan Nyonya itu ada 3 tokoh di sana. 3 etnis. Ya. Etnis Bali, etnis Bugis, dan etnis Cina. Cina. Ya. Nah, ketika ketiga etnis ini berkomunikasi satu dengan yang lainnya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Ya. Nah, ini juga menarik. Ya, ya betul. Ya, Pak Made. tentu ini memberi apa namanya warna terhadap bahasa Bali modern, begitu. Ya, betul. Bisa Pak Made. dikatakan begitu, Pak Ya, Guno? saya sepakat Pak Made. Jadi dari pembahasan kita tentang periodisasi bahasa Bali ya, multilingualitas atau kedwibahasaan dan kemultibahasaan itu adalah keniscayaan Pak Made. Iya, tidak bisa dihindari Tidak begitu bisa ya. dihindari. Masyarakat Bali kuno sekalipun sudah menerima pengaruh bahasa Sanskerta dan Jawa kuno begitu. Masyarakat Bali Tengahan di periode itu juga menerima pengaruh bahasa Sanskerta, Jawa kuno, bahasa Jawa Tengahan, apalagi bahasa Bali modern ya. Iya. Bahasa Jepang masuk, kemudian bahasa Inggris masuk, sangat produktif begitu. Jadi fenomena kedwibahasaan dan multilingualitas itu bukan fenomena yang sama sekali baru. Baru, Leluhur ya. kita juga sudah berdwibahasa begitu. Nah, pada perkembangan berikutnya kita menyebut bahasa Bali akhirnya ya. Ya. Nah, kita tidak menyebut bahasa Bali kuno lagi, bahasa Bali Tengah, tetapi bahasa Bali Ya. yang kita gunakan sekarang. Ya. Bahasa Bali modern itu, Ya. bahasa Bali mutakir, kita Ya. sebut bahasa Bali. Nah, tentu juga mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia. Ya, sangat banyak. Bagaimana Luar nih Pak biasa, Guno? Pak Made. Bagaimana Pak Guno menanggapi ini? Ya, itu satu keniscayaan ya Pak Made. Apalagi dalam konteks bernegara, bahasa Indonesia ini kan menjadi bahasa pergaulan antar etnis kita. Iya. Di sekolah-sekolah juga bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia begitu. Jadi masuknya kosakata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali itu adalah bagian dari proses pengayaan terhadap bahasa Bali di masa depan. Kosakata bahasa Indonesia ini kalau saja sudah masuk ke dalam kamus akan diidentifikasi menjadi bahasa Bali juga begitu Pak Made. Betul. Dan bahasa Bali jangan salah juga mengayakan kosakata bahasa Indonesia juga. Ya, betul. Jadi Ada timbal balik ya. ada timbal baliknya juga di situ. Dan menurut saya yang perlu diperhatikan adalah
eh, kita harus menyadari sikap bahasa sekali lagi ya, sikap bahasa bahwa kita harus menyadari bahwa dalam berbahasa itu ada kaidah. Ketika kita menyerap unsur asing ke dalam bahasa Bali misalnya, harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Bahasa Bali. Bali. Dari segi pengucapan, Ya. dari segi penulisan, atau dari segi ejaan, pelafalan dan seterusnya, itu harus juga disesuaikan. Begitu Betul Pak sekali, Guno Pak ya. Made. Aduh, menarik sekali. Luas sekali pembicaraan kita ternyata. Mungkin satu hal kita bisa bahas nanti secara khusus Pak Guno. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ini. Pasti saya undang lagi untuk ke studio ini. Sekarang berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Kalau kita melihat kesantunan berbahasa, kita akan melihat kesantunan berbahasa seolah-olah itu muncul pada saat Bali Tengahan dan Bali modern. Bagaimana, Pak Gun? Ya, jadi sistem kesantunan berbahasa pada masing-masing zaman itu kan berbeda-beda, Pak Made. Jadi di masa Bali kuno misalnya, ya terutama yang terdokumentasi dalam prasasti-prasastinya, jadi penggunaan honorific sebagai bahasa yang digunakan untuk menghormati, kata ide misalnya itu sudah ada dalam bahasa Bali kuno. Iya. Jadi da atau ida buktinya ada betara da tonta yang Iya. da itu atau ra itu kan menunjukkan honorific atau bahasa yang digunakan untuk menghormati. Menghormati, penghormatan. Ya, gitu ya. jadi sudah ada. Hanya dalam bahasa Bali kuno itu egaliter sifatnya. Sekarang di Pedawe, terus kemudian di Sidetape itu Di Nusa Penida juga. di Nusa Penida juga seegaliter itu begitu. Ya. Itu kan Da ida itu ya. Ya. Da ide itu ya. ya Ede, Kole dan yang lain sebagainya pada masa itu ya seperti itu, bahwa Iya. Brahmana itu perlu dihormati. Kemudian ada kata-kata khusus yang digunakan untuk menghormati. Termasuk juga para pendeta dan Brahmana itu juga ada. Iya. Da dan ra itu sudah digunakan. Iya. Nah, tetapi dalam bahasa Bali Tengahan kemudian muncullah stratifikasi bahasa ini. Iya. Karena kalau kita melihat kosakata bahasa Bali halus misalnya dalam bahasa Bali sekarang, sebagian besar itu adalah kosakata bahasa Jawa kuno begitu. Yang Yang digunakan. diserap ke dalam bahasa Bali itu menjadi bahasa halus, sementara Atau bahasa Bali kuno itu Bahasa Sanskerta juga masuk ke dalam bahasa Bali menjadi bahasa halus. Bahasa halus, Katakanlah kata sirah. sirah. Iya. Heeh. Ya, sirah itu menjadi halus di bahasa Bali begitu Ya. ya. Nah, saya melihat kecenderungan bahasa yang masuk itu menjadi bahasa halus. Apa benar begitu, Pak Guno? Kecenderungannya memang demikian, Pak Made. Kalau misalnya kita sekarang saja misalnya untuk membuat bahasa halus begitu ya, rujukannya pasti Jawa kuno dan Sanskerta. Iya, Misalnya untuk menyebut cendikiawan misalnya ya, atau orang yang terpelajar. Orang itu nara. iya, Terpelajar itu menguasai pengetahuan. Jadi orang yang terpelajar itu adalah narawidya. Bisa iya, kan? iya, Misalnya kalau misalnya narasumber atau orang yang berbicara atau pembicara, orangnya nara, dia berbicara menjadi wakya. Jadi narawakya. Untuk narasumber ya. Narasumber. Orang yang terpelajar menjadi Narawidya. narawidya. Kata orang misalnya orang berasal dari luar misalnya, jadi kan dura desa, bisa dura sendiri kan Iya. berasal dari bahasa Sanskerta ya. Sanskerta. Iya, iya. Ya, jadi dura desa. Jadi bahasa asing misalnya dura, Negara juga. kalau ya wilayah luar menjadi dura Dura negara. Iya. Dura bahasa bisa. Jadi Iya. cenderung bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta ini memang memiliki prestis yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Bali sampai sekarang, Pak Made. Termasuk juga bahasa Indonesia ketika diserap itu menjadi bentuk halus. Katakanlah kata bas, bentuk halusnya menjadi beras. Beras. Nah itu kan sama dengan bahasa Indonesia. Ya, Lima tangan begitu ya. Padahal kalau kita melihat Pak Guno ini ahli apa namanya proto ya. Kalau kita melihat beras itu kan
bagaimana Pak Guno? Ya, itu eh, prinsipnya seperti ini Pak Made. Kalau misalnya kosakata itu sudah tangan misalnya, tangan sendiri kan sudah ada dalam bahasa Jawa kuno. Iya, Ya, atemu tangan misalnya dalam bahasa Jawa kuno di Adiparwu itu. iya, Itu sebabnya kata tangan itu menjadi bahasa halus. Jadi iya. tidak dari bahasa Indonesia, tetapi dari bahasa Jawa Jawa kuno dan Sanskerta ini gitu. Mungkin laki rabi itu juga ya? Ya, laki rabi kenapa sekarang orang menikah disebut dengan laki rabi? Karena laki rabi ini diturunkan dari bahasa Jawa kuno begitu. Pak Made. Iya, Atemu tangan misalnya, kenapa tangan menjadi lebih halus daripada lima? Karena sebelumnya terwaris dari bahasa Jawa kuno dulu gitu. iya, Nah, em, ini menjadi satu fenomena yang menarik begitu ya. Eh, Tidak semuanya begitu Pak Made. Iya. Misalnya kata undangan. iya, Undangan ini kan di bahasa Jawa kuno ada. iya. Apa Ya, itu? di Kekawin Arjuna Wiwaha misalnya, Mm-mm, yang hana manusia sakti sire undangan gitu. mm-mm. Jadi kalau ada manusia sakti seperti Arjuna itu, itulah yang diundang untuk menyelamatkan surga. Iya, Nah, tetapi karena ada juga di dalam bahasa Indonesia kata undang ini menjadi andap kemudian gitu. iya. Awak sing man undangan kemo gitu. Itu Wes, dianggap bukan apa namanya eh, eh, undangan dianggap bahasa Indonesia begitu ya? Iya, Bisa jadi. bisa Nah, jadi. sehingga muncullah kata-kata yang dianggap lebih apa ya? Lebih mempunyai prestise atau dianggap lebih halus begitu ya? Ya, Pak Made, makanya kemudian menjadi agak rikuh kan, mau misalnya pakai undangan meskipun itu dari Jawa kuno, tetapi kemudian karena ada bahasa Indonesia diperlakukan menjadi andap. Dicarilah sekarang kata atiti, dicari lagi ke atas yaitu ke Sanskerta gitu. Iya. Idedane para atiti sarang sami, jadi atitinya yang halus, undangannya yang andap gitu. Iya, ada lagi apa namanya uleman begitu ya? Ya, Bagaimana ini Pak Guna? ulem itu kan artinya hormat, Pak Made. Iya, Jadi misalnya bahasa Jawa kunonya tuh ulem gitu. iya, Ya, jadi pengulem atau pengalem itu artinya penghormatan. iya, Nah, sekarang uleman, kalau misalnya kita ulem, orang yang kita hormati. iya, Dan biasanya orang yang kita hormati dalam satu upacara itu kita berikan dalam wujud juga banten pengolem gitu. iya. Ada sarananya. Ada sarananya. Jadi ketika Sarana untuk mengundang begitu ya. sarana mengundang, Jadi kalau kita menggunakan apa namanya uleman itu semestinya ada sarana yang diajukan. Apakah dengan surat misalnya kita mengundang dengan surat itu disebut uleman? Bisa jadi kita sebut tamu itu undangan itu uleman. Bagaimana Pak Guna? ya, bahasa sendiri kan mengalami perubahan dan perkembangan ya Pak Made. Iya, Kalau dulu orang menyebut uleman itu artinya orang yang dihormati nih ke. iya, Tapi kemudian dalam perkembangannya di konteks masyarakat Bali sekarang, kalau dia ngulemin gitu misalnya, iya, dia harus membawa sarana berupa banten. Jadi bantennya banten pengolem namanya. iya, Jadi ngundang pemangku misalnya untuk muput acara pernikahan. Jadi sebelum pemangku itu datang ke rumah orang yang mempunyai acara, sebelumnya ada banten pengolem gitu. iya. Jadi dengan demikian kata uleman yang banyak digunakan sekarang kurang tepat, bisa dikatakan begitu, Pak Guna? Ya, dalam konteks masyarakat Bali kekinian, kalau misalnya tidak ada sarana berupa banten pengolem itu, orang itu tidak bisa disebut sebagai Uleman. uleman. Jadi uleman itu khusus yang ada banten pengolemnya dalam konteks kekinian. Iya, Kalau di masa lalu ulem itu atau alam itu berarti hormat begitu. Cuman sekarang diwujudkan penghormatan itu dengan sarana upacara gitu, Pak Made. iya, Ketika dia datang, dia menjadi uleman. Sebelumnya kita mengaturkan banten pengulem gitu. iya. Jadi tidak masalah sebenarnya kita gunakan saja undangan. Ya bisa, cuman kesan dari kata undangan karena misal ada bahasa Indonesianya diperlakukan andap sekarang Pak Made. Iya, 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 betul, betul. Ya jadi wak sing man undangan gitu.
diberlakukan andap. Iya, iya betul. Ya, kata bersih misalnya, bersih itu ada dalam kosakata bahasa Jawa kuno, kemudian bahasa Bali juga Ya, ada. bersih ya. Bersih. Iya. Tapi karena ada bahasa Indonesia, orang kemudian menganggap itu serapan dari bahasa Indonesia. Ya, memilih resik sekarang ya. Sekarang dipilih resik, Bang Ode. Itu dari Jawa ya, bahasa Jawa ya. Ya, resik digunakan untuk bersih itu kan. Iya. Padahal kita punya bersih itu ya. Bersih itu kita iya. punya. Begitu ya. Menarik ya. Jadi Yang kecil-kecil ini juga. ya, mungkin secara khusus nanti kita bicarakan yang begini ya, kecil-kecil ini ya. Menarik ini. Sejarah perkembangan bahasa Bali. Jadi untuk ungkapan penutup Pak Guno, sekali lagi mungkin bisa diberikan apa semacam apa yang ingin Pak Guno sampaikan kepada sahabat bahasa berkaitan dengan bahasa Bali ini. Silakan Pak Guno. Baik, terima kasih Pak Made Sudiano ya. Jadi melihat situasi bahasa Bali sekarang yang multilingual begitu ya. Yeah. Kadang orang Bali itu sering bilang santukan titiang nenten cacep ngangen bahasa Bali, ledangang titiang ngangen bahasa campur-campur gitu. Jadi Yeah. mohon maaf karena saya tidak begitu terampil menggunakan bahasa Bali, perkenankan saya menggunakan bahasa campur-campur. Sebenarnya tidak diungkapkan pun tidak masalah begitu. Yeah. Karena sejak dulu kedui bahasaan proses mengadopsi kosakata bahasa lain dan menjadi bagian dari bahasa Bali itu satu keniscayaan gitu. Sudah ada begitu sudah ya? ada. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan bahasa Bali dengan campuran dari bahasa lain, baik itu dari bahasa Indonesia termasuk juga bahasa asing. Karena kosakata itu semakin sering kita gunakan akan mengikuti kaidah-kaidah penggunaan bahasa kita dari pengucapan atau pelafalannya, kemudian dari struktur tata bahasanya gitu. Jadi jangan takut berbahasa Bali karena menggunakan bahasa campur-campur, sebab sedari dulu bahasa kita memang terdiri atas campuran bahasa-bahasa lain gitu. Iya, betul. Jadi yang perlu diperhatikan bagaimana kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Bali begitu ya. Oke, baik, Sekian. menarik. Jadi mungkin perlu ditegaskan lagi, apa pentingnya sejarah perkembangan bahasa ini bagi kita? Sejarah bahasa Bali itu menunjukkan bahwa bahasa Bali ini bukanlah bahasa yang berdiri sendiri dari awal, Pak Made. Iya. Dalam perjalanannya itu bahasa Bali memiliki vitalitas atau kemampuan untuk menyerap kosakata bahasa lain dan menjadikan bagian dari bahasa Bali begitu. Dan menjadi bahasa Bali yang sekarang. Baik, terima kasih Pak Guno. Semua Pak Made. Iya. Pak Guno, kita dibatasi waktu Pak Guno. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu dan kita bisa lebih fokus lagi membicarakan hal yang lebih khusus ya. Spesifik ya. Lebih spesifik tentunya. Baik, terima kasih Pak Guno, luar biasa. Narasumber kita masih muda, semangat dan cerdas. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan kami dengan topik sejarah perkembangan bahasa Bali. Semoga apa yang kami perbincangkan dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi sahabat bahasa. Akhirnya kami berdua mohon pamit. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Salam bahasa.